Sahabat delima yang terkasih, Bapak Ibu dan Saudara semua, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Minggu tanggal 24 Maret 2024 tertulis dalam Matius pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita lebih mudah memahami nats ini, perikop ini, dan juga agar kita bisa mengambil pelajaran yang akan kita petik dari nats ini atau apa yang mau dikatakan oleh Tuhan melalui nats khotbah ini, saya ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk mengingat dua kata, dan kedua kata ini memiliki huruf awal yang sama, yaitu kata dasar D. Kata yang pertama adalah dosa, dan kata yang kedua adalah damai. Mari kita lihat satu persatu. Dosa. Ketika Yesus dan murid-muridnya dan juga orang-orang banyak yang mau merayakan perayaan Paskah di kota Yerusalem berjalan dari Betfage menuju Yerusalem, orang banyak itu yang menghamparkan pakaian mereka, dan juga ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan, dan berseru bagi Yesus, "Hosana bagi anak Daud," dan seterusnya. Mereka itu memiliki pemahaman bahwa Yesuslah Mesias yang ditunggu-tunggu, yang diurapi Tuhan, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan atau perbudakan dari Romawi.
Artinya orang-orang banyak itu memiliki keinginan dan juga memiliki pemahaman bahwa Yesuslah yang akan membebaskan mereka, yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan atau perbudakan orang Romawi. Padahal misi kedatangan Yesus ke dunia ini bukanlah Mesias yang melepaskan orang Israel dari perbudakan atau penjajahan Romawi, tetapi yang mau melepaskan orang banyak, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari penjajahan dosa atau perbudakan dosa. Sehingga dengan demikian, yang diharapkan orang banyak, orang Israel itu, bahwa Yesuslah Mesias politis, bukan itu misi kedatangan Yesus, tetapi Mesias damai yang akan membebaskan manusia dari perbudakan dosa dengan salibnya. Sehingga kata pertama dosa, dan yang mau kita pelajari dari firman Tuhan pada saat ini adalah, karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini dan dia mau disalibkan, itu berarti bahwa Yesus datang untuk membebaskan manusia dari penjajahan dosa, dari perbudakan dosa, bukan dari perbudakan orang Romawi. Dengan demikian, apa yang mau diinginkan Tuhan dari nas ini dengan kata dosa ini artinya adalah karena Yesus sudah membebaskan, melepaskan, menyelamatkan kita dari dosa dengan salibnya, maka kita jangan mau diperbudak atau dijajah oleh dosa lagi. Inilah salah satu hal dengan kata dasar, dengan kata dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Delima yang terkasih, jadi jangan kita mau lagi diperhamba, diperbudak, dijajah oleh dosa. Apa artinya diperbudak, diperhamba, dijajah oleh dosa? Misalnya seperti ini. Ada orang yang tidak bisa lagi keluar dari perangai atau sifat yang buruk, misalnya berbohong. Jadi ada orang yang sepertinya kebohongan itu menjadi tuannya dan dia menjadi hamba kebohongan. Jadi di mana-mana dia berbohong. Di rumah dia berbohong, di gereja dia berbohong, di tempat pekerjaan dia berbohong, kemudian kepada siapapun dia sering berbohong, sehingga tanpa dia sadari bahwa dia sudah diperbudak, diperhamba oleh dosa, yaitu dosa kebohongan. Kenapa? Karena memang Tuhan melalui hukum Tauratnya melarang kita untuk berbohong atau berdosa, seperti yang ada dalam titah ke-9 itu, jangan mengucapkan saksi dusta, dan juga dalam Keluaran 20 itu. Ini yang pertama dengan kata dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Delima yang terkasih, yang kedua yang mau kita lihat dari nas ini, yaitu dengan kedatangan Yesus dan orang banyak yang mau merayakan Paskah ke Yerusalem, adalah kata damai. Seperti yang dipesankan oleh Yesus kepada dua murid-muridnya, bahwa ketika mereka berjalan dari Betfage menuju Yerusalem, Yesus berpesan kepada dua muridnya supaya dua muridnya itu mengambil atau melepaskan keledai yang ada di depan mereka dan membawa keledai itu untuk Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Delima yang terkasih, apa yang mau dikatakan oleh keledai ini? Jadi apa makna atau tujuan ketika Yesus mengendarai keledai yang dibawa oleh muridnya? Ada satu tradisi di Timur Tengah, atau kita katakanlah di sekitar Palestina pada zaman Yesus, ketika seorang pejabat, penguasa, orang besar, tokoh mengendarai keledai, itu berbeda dengan ketika tokoh itu mengendarai kuda. Jadi maksudnya seperti ini, kalau seseorang orang besar, pembesar, raja, tokoh datang ke suatu tempat atau menemui seseorang dengan mengendarai kuda atau naik kuda, berarti dia sedang dalam suasana peperangan.
Tetapi ketika orang besar mengendarai seekor keledai, berarti dia datang dalam keadaan damai. Misalnya ketika Mephiboset, salah satu putra dari Raja Saul, dia datang menemui Daud dan dia mengendarai keledai. Itu bisa kita baca dalam 2 Samuel 19 ayat 26. Artinya Mephiboset itu datang menemui Daud dalam suasana damai, atau dia mau membawa damai. Dan ketika Yesus Kristus menaiki keledai, dia datang ke kota Yerusalem. Pertama sekali, itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Zakaria dalam Zakaria 9 ayat 9. Dan yang kedua yang terdalam adalah Yesus datang dengan mengendarai keledai, artinya bahwa Yesus itu datang membawa damai. Inilah kata yang kedua, kata damai. Artinya ketika Yesus datang dengan mengendarai keledai yang dibawa oleh murid-muridnya yang dua itu, artinya Yesus itu adalah pangeran damai. Jadi artinya yang mau kita pelajari dan tuntutan Tuhan dari nats ini, bagaimana supaya setiap pengikut Kristus itu menjadi pembawa damai. Artinya mengingat keledai, kita mengingat damai. Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan dalam Matius 5 ayat 9 itu, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang kedua, dengan kata damai, Tuhan menuntut kita, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, agar kita membawa dan mengerjakan damai. Damai di sini maksudnya adalah memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Jadi damai maksudnya memiliki hubungan dan praktek yang benar, kehidupan yang benar kepada Tuhan dan juga kepada manusia. Kalau misalnya di jalan ada seseorang pelanggar lalu lintas, kemudian dia di stop oleh aparat kepolisian, kemudian ya ada tawaran untuk damai-damai di sana, bukan damai seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Karena damai seperti itu bukan damai yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kalau ada misalnya pencuri yang mau membagi hasil-hasil curian itu dengan damai-damai, bukan damai seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan, karena damai itu bukan damai yang baik dan benar dalam hubungan dengan Tuhan dan manusia. Tapi damai yang betul-betul dia memiliki hubungan yang baik dan benar kepada Tuhan dan kepada manusia. Sehingga bagaimana senantiasa pengikut Kristus itu membawa dan mempraktekkan damai di dalam kehidupan rumah tangga, di tengah pekerjaan, dalam persekutuan sosialisasi dengan manusia, di gereja dan di semua tempat. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Ketika Yesus mau memasuki kota Yerusalem, dan ini nats Tuhan ini bergema dalam Minggu Palmarum atau sering juga disebut dengan dalam tradisi kita GBP Mare-Mare, artinya daun palma. Itu adalah minggu terakhir sebelum Jumat Agung. Ini Minggu Palma atau Palmarum itu mengingat apa yang dilakukan oleh orang banyak dalam nats ini. Ada yang mengambil daun palma dan kemudian itu digunakan untuk menyambut kedatangan Yesus. Karena Yesus itu menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita jangan diperbudak oleh dosa lagi. Karena Yesus itu datang membawa damai, sehingga bagaimana kita pengikut Kristus juga menjadi pelaku-pelaku perdamaian. Tuhan memberkati kita. Amin.